my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Hello, my student. Now we are going to study about WH questions. What, where, who, when, why, and how. Apa sih WH question itu? Ketika kamu belajar bahasa Inggris, kamu pasti belajar membuat kalimat pertanyaan. Nah, untuk membuat pertanyaan dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan WH question. Apa sih WH question itu? WH question dalam bahasa Inggris atau information question adalah bentuk pertanyaan yang membutuhkan sebuah jawaban berupa informasi. Pertanyaan WH question tidak membutuhkan jawaban yes atau no. Jadi, dalam kalimat tanya WH question itu tidak boleh hanya menjawab yes atau menjawab no ya. Jadi, jawabannya harus lengkap. Nah, apa saja sih WH question tuh? Jadi, ada 5W, 1H. Jadi, ada 5 kata tanya yang berawalan W dan 1 kata tanya berawalan H. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah what. What artinya apa? Digunakan untuk menanyakan informasi, hal atau benda atau sesuatu. Yang kedua adalah where. Where artinya di mana. Digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Kemudian when, kapan. Digunakan untuk menanyakan waktu. Kemudian yang keempat adalah who, siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang kelima adalah why, mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian yang terakhir adalah how, bagaimana. Digunakan untuk menanyakan keadaan, bisa usia, cara, jarak, jumlah, kuantitas, harga, durasi, dan frekuensi. Nah, kita akan coba menjawab satu contoh soal what. Yang pertama adalah what. What will they do next month? Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, apa yang akan mereka lakukan bulan depan? Nah, kita lihat, oh, mereka lagi ngapain nih? Oh, main sepak bola. Jadi, jawabannya tidak boleh play football. Hanya play football itu tidak boleh. Harus lengkap sesuai dengan rumus dalam suatu kalimat. Subject, verb, object, and adverb. Nah, kita bisa mengambil dari kalimat dari kata yang ada di kalimat tanya tersebut. Jadi, what will they do next month? Maka jawabannya adalah subjeknya adalah they. Kemudian will turun, they will play football next month. Jadi, jawabannya harus lengkap seperti ini. Tidak boleh hanya menjawab play football, bermain bola. Itu tidak lengkap dan kurang informasinya. Masih menimbulkan pertanyaan, siapa yang bermain bola? Jadi kalau WH question, matanya yang menggunakan WH question itu jawabannya harus lengkap seperti ini. Subject, verb, object, dan adverb. Kemudian, contoh selanjutnya, what does she draw? Apa yang dia perempuan gambar? Nah, kita lihat dia gambar batik, sedang menggambar batik ya. Sedang menggambar batik. Nah, kita harus lengkap jawabannya. She turun, draws. Kenapa draws? Karena dia adalah kata subjek ketiga tunggal, harus ditambahkan s. Masih ingat pada pembelajaran sebelumnya tentang pronoun, ketika she pada kalimat simple present, maka dia akan ditambahkan s. She draws batik pattern. Nah, jawaban sebenarnya kan adalah dia menggambar batik. Jadi tidak boleh hanya menjawab menggambar batik, tapi harus lengkap. She draws batik pattern. Gitu. Selanjutnya, what do they do? Apa sih yang mereka lakukan? Nah, jawabannya they. Do-nya nggak usah diulang di sini. Jadi langsung mereka ngapain? Nah,
ride bicycle at the street. Ya, mereka mengendarai sepeda di jalanan. Nah, jadi nggak boleh hanya menjawab mengendarai sepeda, naik sepeda. Jadi harus lengkap. Nah, di sini kalau will itu ditulis ulang, tapi kalau setelah kata tanya ada does dan do itu tidak usah ditulis ulang. Jadi langsung kata kerjanya draw sama write. Ya, nggak boleh they do write, itu tidak boleh. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah where, di mana. Di mana itu tadi fungsinya adalah untuk menanyakan tempat atau lokasi. Contohnya, where will they play football? They play football. Langsung kita sebutkan tempatnya. At the field. Di lapangan. Jadi, nggak boleh langsung jawaban misalkan where will they play football in the field. Langsung in the field. Itu nggak boleh. Lapangan nggak boleh. Jadi harus lengkap. They will play football in the field. Sama seperti yang lainnya. Where does she draw batik? She draws batik at home. Dia menggambar batik di rumah. Keterangan tempat ada di akhir. Kemudian, where do they ride bicycle? Di mana mereka mengendarai sepeda? They ride bicycle at the street. Di jalan. Ini adalah jawaban dari kata tanya di mana, dan kalimatnya harus lengkap jawabannya. Kata tanya selanjutnya adalah when, kapan, untuk menanyakan waktu. Nah, when will they play football? They will play football next month, bulan depan. Jadi ini adalah waktu yang ditanyakan, kapan mereka akan bermain sepak bola. Jadi bulan depan itu jawaban dari kapan. Dan tidak boleh hanya bulan depan, jadi harus lengkap seperti ini. Kemudian, when does she draw batik? Kapan dia perempuan menggambar batik? She draws batik today, hari ini. When do they ride bicycle? Kapan mereka mengendarai sepeda? They ride bicycle today, hari ini. Selanjutnya, kata tanya selanjutnya adalah who, siapa, untuk menanyakan orang. Who will play football? Siapa yang akan bermain sepak bola? They or students will play football. Nah, tentu saja kalau kalimat tanya siapa, itu pasti menanyakan orangnya. Siapa sih yang bermain bola? Yang akan bermain bola ya mereka, atau siswa, atau siapa. Jadi, pasti yang ditanya adalah subject. Kemudian, who does draw batik? Siapa yang menggambar batik? She draws batik today. Dia, perempuan, menggambar batik hari ini. Atau nama orang Zainab. Zainab draws batik. Who do ride bicycle? Siapa sih yang mengendarai sepeda? They ride bicycle today. Mereka yang mengendarai sepeda itu mereka. Jadi nggak boleh hanya jawab they gitu. Jadi harus lengkap. They ride bicycle today. Kan alasan mengapa gitu. Nah, biasanya kata tanya why itu jawabannya diawali dengan kata karena. Why do they play football? Kenapa sih mereka bermain bola? Because they like football. Nah, karena mereka suka sepak bola. Jadi alasan, ini menanyakan alasan kenapa sih mereka bermain bola. Ya mereka suka bola karena mereka suka bola gitu. Jadi ada kata big. Selanjutnya, why does she draw batik? Kenapa sih dia menggambar batik? Because she is happy, karena dia senang. Nah, ini kenapa ada is? Karena di sini adalah kata sifat. Masih ingat simple present tense, kalimat nominal, maka sebelum kata sifat atau kata benda itu ditambahkan to be. Jadi tidak ada kata kerjanya. Kemudian
Why do they ride bicycle? Kenapa sih mereka mengendarai sepeda? Because they want to be healthy. Karena mereka ingin sehat. Jadi, untuk kalimat tanya why itu jawabannya itu boleh bervariasi, terserah, tetapi tetap harus menggunakan rumus subject, purpose, object, atau subject to be plus adjektif atau noun, atau kata sifat atau kata benda. Jadi harus sesuai rumus ya, tinggal menambahkan kata because atau kita artikan sebagai karena di awal kalimat jawaban kalian. Nah, sekarang kita coba. How will they do the task? Bagaimana cara mereka mengerjakan tugas? They will do the task together. Mereka akan mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, caranya adalah dengan cara mengerjakan bersama-sama. Nah, kemudian contohnya yang lain. How does she draw batik? Bagaimana sih dia menggambar batik? She draws batik by canting. Dia perempuan menggambar batik dengan menggunakan canting. How do they go to school? Gimana cara mereka pergi ke sekolah? They go to school by bicycle. Mereka pergi ke sekolah dengan sepeda. Jadi ini contoh dari jawaban how. Nah, jadi anak-anak, sekarang kalian sudah bisa ya membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan WH question secara lengkap. Jangan hanya menyebutkan satu kata, tapi dengan kalimat yang lengkap sesuai dengan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.